ASN. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan role model ASN yang saya kagumi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Dharma Bakti Nasution. Lahir di Kota Tanjung Balai 22 Januari 1956. Anak pertama dari 9 bersaudara. Seorang dosen pertanian di Universitas Sumatera Utara, beliau diterima menjadi PNS dosen USU pada tahun 1998. Dikutip dari hasil wawancara, beliau mengatakan ingin melanjutkan pendidikan di magister dan program doktoral. Beliau menyandang gelar profesor di bidang ilmu serangga entomologi pada usia 48 tahun dan mendapatkan gelar profesor tersebut dari Universitas Sumatera Utara. Selain menjadi dosen, dekan, dan rektor, beliau juga tak lupa melakukan kegiatan tridharma sebagai dosen, yaitu melakukan pengabdian dan penelitian kepada masyarakat. Karena gelar profesornya, beliau mendapat julukan Profesor Penakluk Rakyat dan memberikan pesan kepada seluruh dosen agar terus menimba ilmu. Sebagai dosen, kita harus proaktif untuk mencari peluang-peluang baru. Keberhasilan fakultas ditentukan keberagaman disiplin ilmu yang dimiliki dosennya. Selain itu, pada tahun 2009, beliau ditawarkan untuk menjadi bakal calon Bupati Asahan, tetapi beliau menolak dan melanjutkan komitmennya sebagai dosen. Beliau terpilih sebagai wali amanat periode tahun 2021 hingga 2026. Karena beliau menyukai kegiatan penelitian, Profesor Dharma Bakti diangkat menjadi Ketua Balitbang Sumatera Utara. Profesor Insinyur Togar M. Simatupang, M.Tech, PhD, IPU, merupakan sosok PNS yang dapat dijadikan role model yang dianggap telah mampu mengimplementasikan substansi manajemen ASN dan smart ASN dengan baik. Beliau dianggap menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa yang mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah. Profesor Togar merupakan akademisi yang memiliki keahlian utama bidang sistem rantai pasokan. Sistem rantai pasokan ini merupakan tulang punggung manajemen operasi di setiap perusahaan. Beliau menyelesaikan studinya S1 Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung, S2 Manajemen Produksi dari Massey University, New Zealand, S3 Sains Keputusan dari Massey University, New Zealand. Profesor Togar menggerakkan beberapa perkembangan sains dan teknologi yang dapat membantu dan menginspirasi perubahan yang mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Profesor Togar telah secara luas dikenal dengan berbagai prakarsa secara nasional, antara lain keterlibatan dalam pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan kewirausahaan, sistem rantai pasok ikan nasional, model kolaborasi rantai pasokan, sampai pada sistem pangan. Dian Inggrawati Subangil, seorang tunarungu yang berhasil menginspirasi banyak orang. Beliau menjadi tunarungu pertama dan satu-satunya yang mengabdi di Kementerian Sosial sebagai ASN serta menorehkan banyak prestasi. Meski memiliki artikulasi yang tidak sesempurna manusia lainnya, Dian dikenal pandai membaca gerak bibir atau bahasa oral serta bahasa isyarat Indonesia dan internasional. Tanpa banyak berkata-kata, Dian selalu berusaha meyakinkan dirinya agar menjadi pribadi yang ramah dan disukai banyak orang. Sejak usia 4 tahun, kurang lebih 400 piala berhasil ia dapatkan dari berbagai macam ajang perlombaan. Bahkan, Dian mengukir namanya di tingkat internasional, yakni menjadi runner-up 2 Miss Deaf World 2011 di Praha dan top 5 Miss Deaf Internasional 2012 di Ankara, Turki. Sebagai abdi negara, Dian dipercaya menjabat sebagai analis tata laksana Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Jiwa sosial Dian tersalurkan lewat pelayanannya di Kementerian Sosial. Ia memberikan sosialisasi serta motivasi bagi anak-anak sekolah luar biasa di berbagai daerah. Tugasnya sebagai PNS tidak menahan diri Dian untuk aksi sosial lainnya. Saat ini, Dian membina Yayasan Cahaya Mutiara Indonesia untuk membantu kemandirian anak-anak tunarungu agar bisa meraih cita-citanya.
Dengan keterbatasan yang kita miliki bukan berarti membatasi hidup, tegas Dian. Role model ASN saya, Dr. Enda Marchulisma Siregar, Guru SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Dr. Enda Marchulisma Siregar lahir di Simalungun, Sumatera Utara, 3 Juli 1967 dan saat ini berusia 55 tahun. Beliau merupakan ASN guru yang bekerja di SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Wanita yang akrab dipanggil Ibu MJS ini adalah lulusan dari Pendidikan Tata Niaga IKIP yang saat ini dikenal menjadi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Medan. Sebelum menjadi ASN guru, Ibu MJS telah mengabdi menjadi guru honorer selama kurang lebih 14 tahun dan setiap hari mengarungi jalanan berliku di desa kecil di Sidikalang. Berkat buah kegigihan, kesabaran, dan kerja keras beliau, pada tahun 2007, Ibu MJS diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditugaskan di SMK Negeri 1 Pematang Siantar, sekolah alma maternya. Ibu MJS adalah sosok guru panutan yang menerapkan core value berakhlak. Beliau bekerja dengan cekatan, disiplin, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Beliau juga kompeten, ditandai dengan sertifikat pendidik yang diperolehnya, serta memperoleh banyak penghargaan. Bertambahnya usia tak menjadi penghalang bagi Ibu MJS untuk terus belajar. Beliau selalu meningkatkan skill dalam teknologi informasi, meningkatkan kompetensi diri, dan akhirnya membawa karirnya saat ini menanjak menjadi pembantu kepala sekolah bidang humas SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Beliau adalah sosok yang patut diteladani, dan saya bangga menjadi putri beliau. ASN, bangga melayani bangsa. Dari beberapa video tadi kita bisa ambil kesimpulan dan pelajaran bahwasanya menjadi ASN itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Jadi untuk itu menjadi seorang ASN itu harus memiliki pedoman, ya, tauladan dari seorang ASN yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa ini. Terlebih mereka yang memiliki prestasi, dedikasi, serta menjadi inspirasi. Untuk itu kita harus pahami juga sebagaimana fungsi ASN itu menjadi pelaksana pelayanan publik, serta menjadi pelayanan publik dan menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu kita sebagai ASN harus terus meningkatkan integritas diri, kompetensi diri, serta terus berinovasi untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan demi kemajuan bangsa. Jadi sebagaimana bisa kita lihat video yang tadi, bahwasanya cukup banyak prestasi yang mereka torehkan, tidak ada alasan bagaimana keadaan, justru keadaan yang membuat mereka terus berinovasi, terus bekerja dan berkarya untuk bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk bangsa Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan ataupun kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.